105.9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa ya. Kita kembali sharing bersama si Agus Jat dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 27 Juni 2013. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih biasa-biasa saja Siwo. Biasa-biasa. Biasa ya. Oke, lihat tadi kita akan terima telepon di 0213983596 dan juga nanti SMS di sesi kedua ya Siwo ya. Baik, yang pertama silakan 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Imron. Imron, di mana Imron? Di Bekasi. Bekasi, silakan Imron. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ada yang ingin saya sharingkan. Apa pemahaman Siwo tentang arti umul kitab? Jadi Al-Fatihah itu kenapa disebut sebagai umul kitab atau ibunya Al-Quran? Kemudian masih ada hubungannya soal hadiah Fatihah itu, apa yang saya pahami tentang itu. Jadi kalau misalkan hadiah Fatihah untuk yang meninggal begitu? Bukan hanya untuk meninggal. Jadi kita sering mengirimkan Fatihah itu untuk bukan hanya yang meninggal, tapi kepada bapak ibu kita Fatihai gitu. Itu seberapa efektifkah menurut Siwo, menurut pemahaman Siwo? Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Imron di Bekasi. Ya, assalamualaikum. Baik, itu dari Imron di Bekasi. Dan ya Siwo, Imron di Bekasi ini merupakan penelpon dan pertama pembuka acara malam hari ini, berproses menuju kesejahteraan diri. Monggo Siwo. Pada teman-teman semuanya, light audience beserta staff dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyul azim. Wa ba'du, kita ketemu lagi dan sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya di sini sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Narasumber, rujukan harus dikembalikan pada posisi ahlinya. Apa yang bisa saya sharingkan baru kebenaran yang dibatasi oleh subjektivitas, keterbatasan, dan kerelatifan dalam saya memahami kebenaran. Sehingga karena masih dalam proses, masih bisa dikritisi, masih bisa diperbaiki, dan kewajiban kita, kewajiban saya terus selalu berproses menyempurnakan diri, mentaati kebenaran yang sudah saya pahami sekarang, sambil mencari kebenaran yang lebih bermutu yang sekarang belum saya pahami. Kemudian berpindah dari kebenaran sekarang
yang lebih bermutu itu. Saya masih dalam putaran itu, terus belajar, bertanya, berpikir, merenung, tafakur, dan seterusnya, selalu introspeksi dan merevisi. Introspeksi, merevisi. Untuk itu maka sangat logis jika sharing ini tidak dijadikan referensi, tidak dijadikan rujukan, bahkan logis untuk ditolak. Mungkin lebih baiknya dijadikan sebagai tambahan data, tambahan perbandingan, agar mempermudah dan memperkaya proses kehidupan kita masing-masing. Untuk itulah maka mohon jangan tergesa diterima, meskipun juga mohon jangan tergesa ditolak. Semakin cermat, proses kita akan semakin efektif, baik dalam menolak sesuatu ataupun menerima sesuatu. Kita masuk ke Mas Imron di Bekasi. Ummul Kitab Al-Fatihah disebut tadi juga dengan ibunya kitab. Ya. Ada yang menyebut induknya kitab. Bahkan nanti sepanjang yang sempat saya pelajari, Al-Fatihah itu tersimbol di dalam basmalah. Bahkan seperti itu ya. Apa yang saya pahami tentang itu? Yang saya pahami globalitas permasalahan, globalitas pembahasan yang ada di dalam kitab itu peta besarnya tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Itu antara lain yang saya pahami kenapa surat Al-Fatihah itu juga sering disebut sebagai Ummul Kitab. Ya, meskipun kitab di sini juga perlu ada tanda petik. Kenapa di situ disebut kitab? Ya, karena ada juga yang menggunakan istilah Ummul Quran. Misalnya, apa bedanya antara Al-Quran dengan Alkitab? Nah, itu mungkin tidak ke situ pertanyaannya. Dan nanti masih ada predikat-predikat lain.
ada Alkitab, ada An-Nur, ada Hudan, dan lain-lain. Tapi kenapa yang sering dipakai itu Ummul Kitab? Ya, tentu itu ada spesifikasinya. Kenapa tidak Ummul kalau di samping Alkitab juga disebut sebagai An-Nur, tapi jarang istilah menggunakan Ummul Nur misalnya, Ummul Hudan, tapi dipakai Ummul Kitab. Nah, itu ada spesifikasinya sendiri-sendiri. Ya, sepanjang dalam pemahaman global yang ada dalam diri saya, antara lain kenapa disebut Ummul Kitab, karena Al-Fatihah itu merupakan peta besar apa yang dibahas di dalam Alkitab. Ya, segitu saja tentang Ummul Kitab. Kemudian yang kedua, Ummul Kitab atau Al-Fatihah ini juga sering dikaitkan dengan hadiah, menghadiahi. Membaca Fatihah dihadiahkan, ya. Yang perlu saya garis bawahi adalah bacaan, ya. Jadi membaca Fatihah itu beda dengan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu beda dengan Al-Fatihah. Membaca buku itu beda dengan buku. Nah, yang sering dikaitkan dengan hadiah itu terkaitnya dengan bacaan Fatihah. Yang saya pahami antara lain terkait dengan hadiah, dan kita masukkan objeknya tentang bacaan Al-Fatihah. Hadiah itu memberi atau menghaturkan, namun ada konteks penghormatan di situ, ada konteks pemuliaan di situ, ada konteks takzim di situ. Beda dengan sedekah. Sedekah itu juga memberi. Ya, kalau dalam dunia sosial, kalau ada orang berprestasi itu diberi hadiah, bukan sedekah. Jadi beda antara sedekah dengan hadiah. Hadiah itu secara global itu dari bawah ke atas. Kalau sedekah itu
itu dari atas ke bawah. Itu tentang hadiah. Tentang hadiah ini, di dalam beberapa pelajaran yang saya tangkap juga sangat dikaitkan dengan silaturahmi, bukan silaturahman, bukan silaturahmi dalam makna berkunjung, beranjang sana, bukan. Itu istilah masyarakat. Silaturahmi itu hubungan yang terkait dengan rohimiah, terkait dengan masalah spiritual. Hadiah merupakan salah satu yang sering dihubungkan dengan sarana, upaya, ikhtiar untuk silaturahmi. Ya. Dulu fokus pemahaman saya begitu disebut hadiah, langsung yang terimage dalam pemahaman saya itu fokusnya ke materi. Hadiah, kitab, buku, alat sholat, uang misalnya. Ya, hadiah, begitu disebut hadiah, langsung yang masuk dalam pemahaman itu materi. Baru kemudian setelah agak lama proses belajarnya, baru tahu bahwa hadiah itu tidak hanya materi, tapi bisa non materi. Satu lagi mumpung saya ingat, sedekah antara lain di dalam aturan sedekah hanya boleh memberikan sesuatu yang baik. Tidak bisa disebut sedekah kalau yang diberikan itu sesuatu yang buruk. Misalnya sedekah tetapi sesuatunya itu najis, itu tidak boleh. Sedekah tetapi yang disedekahkan itu sesuatu yang haram, tidak boleh. Sedekah tetapi yang disedekahkan itu sesuatu yang tidak baik, itu tidak boleh. Itu ada dalam hukum terkait dengan sedekah. Nah, apalagi di dalam permasalahan hadiah. Hadiah itu posisi tangganya itu lebih tinggi ketimbang sedekah. Ya, maka sedekah yang saya pahami kemudian bisa materi, bisa non materi, bisa material, bisa spiritual, dan harus sesuatu yang zatnya baik, zatnya halal, sehingga tidak bisa sedekah dengan hal-hal buruk, apalagi hadiah. Nanti ada hukum-hukum lain yang terkait. Misalnya begini, hadiah itu tidak harus disepakati oleh pihak kedua, misalnya. Ya, beda dengan jual beli misalnya. Jual beli itu harus disepakati pihak pertama dan pihak kedua. Sedekah, hadiah itu tidak harus
disepakati oleh pihak kedua, sehingga substansi penentunya Ya, Siwo, dilanjut. lanjut ya. Langsung. Ya, kita lanjut sedikit tentang hadiah. Kemudian kita masuk ke bacaan Fatihah. Membaca redaksi ayat yang ada di mushaf Al-Quran itu hukum dasarnya sunnah. Tahu artinya ataupun tidak, itu hukumnya sunnah. Mungkin saya hanya mengkais-kais hikmahnya agar memotivasi orang membaca dan kemudian mempelajari tafsirnya dan memahami maknanya, kemudian menjadi praktek hidupnya. Ya, membaca itu merupakan satu unsur dari perintah mempelajari dan mempraktekkan ayat. Ya, membaca Al-Fatihah, di situ ada akibat yang mengikutinya pada saat syarat-syarat membacanya terpenuhi. Tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Relatif ya, cara benar itu relatif sesuai kapasitas masing-masing. Namun tujuannya harus benar, niatnya harus benar, sehingga disebut sebagai ibadah. Membaca surat Al-Fatihah yang ibadah akan diikuti oleh akibat pahala. Pahala inilah yang terkait dengan acara hadiah berhadiah, menghadiahkan pahala. Dulu di fase tertentu saya pernah menentang tentang hadiah pahala atau transfer pahala. Namun kemudian dari perkembangan saya merevisi pada saat saya mendalami tentang apakah hadiah itu khususnya terkait dengan masalah silaturahmi. Saya merevisi bahwa hadiah pahala itu logis, bisa. Ya. Hadiah yang berupa materi kita hadiahkan kepada seseorang yang orang itu punya wadah untuk menerima hadiah itu, maka terjadi pengalihan dari yang menghadiahkan kepada yang diberi hadiah. Saya punya buku, saya hadiahkan kepada Mas Sam karena hadiahnya sifatnya fisik dan Mas Sam punya wadah untuk menerima
punya relevansi untuk menerima, karena Mas Sam juga punya fisik. Maka terjadilah proses penghadiahan dari sebelumnya milik saya berpindah menjadi milik Mas Sam. Masalahnya kemudian, apakah dalam masalah spiritual berlaku? Sepanjang yang saya tahu, paling tidak hingga sekarang sementara ini berlaku sama. Kalau saya punya sesuatu yang saya hadiahkan kepada Mas Sam, dan Mas Sam relevan untuk bisa menerima hadiah itu, maka akan terjadi transfer penghadiahan. Saya membaca Fatihah, di sana ada terkait dengan pahala. Ini hal spiritual. Saya hadiahkan kepada Mas Sam. Apakah Mas Sam punya spiritual yang bisa menerima hadiah saya? Kalau itu terpenuhi, terjadi transfer. Dulu sering muncul pertanyaan, lah berarti menghadiahkan dosa bisa dong? Nah, untung saya tadi ingat, hadiah itu hanya boleh hal-hal sesuatu yang baik, yang halal, yang thayyib. Tidak boleh menghadiahkan sesuatu yang buruk, najis, haram, apalagi dosa. Ya, itu terkait dengan apa yang saya pahami tentang menghadiahkan Fatihah. Jadi kalau saya punya pahala, dan itu memungkinkan untuk saya hadiahkan, sementara yang saya tuju itu juga punya wadahnya, maka terjadi transfer. Bagaimana dengan orang yang sudah mati? Karena dia tak lagi bisa kita hubungi secara fisik, tidak bisa terjadi pelimpahan secara fisik, maka berhadiah tentang fisik menjadi tidak relevan. Tetapi karena orang yang mati itu juga masih punya spiritual, maka hadiah spiritual masih memungkinkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu kira-kira yang saya pahami tentang hadiah bacaan Fatihah. Dan itu bukan hanya bacaan Fatihah, bisa hal-hal lain yang bisa mendatangkan pahala, dan itu bisa ditransfer ke pihak kedua yang memenuhi syarat dan ketentuannya. Namun ada lagi satu hukum yang saya ingat, hal-hal yang wajib, yang primer untuk dirinya itu tidak bisa diberlakukan terkait dengan hadiah. Ya, misalnya saya melakukan kewajiban, wajib bagi saya. Mencari nafkah itu wajib bagi saya, bukan sunnah. Dalam mencari nafkah ini, kalau tujuan saya benar, niat saya benar, cara saya benar, di samping mungkin saya dapat laba materi, tetapi pasti saya dapat laba pahala. Nah, kewajiban yang saya lakukan, yang hukumnya wajib, yang mengakibatkan pahala, itu tidak boleh saya hadiahkan kepada siapapun, karena itu kebutuhan primer saya. Ya,
terlepas dari bisnis saya itu laba material atau rugi, terlepas dari masalah itu, entah laba, entah rugi, kalau bisnis dengan tujuan benar, niat benar, cara benar, maka pasti mendatangkan pahala. Meskipun rugi, iya. Kalau laba, ya itu bonus. Ya. Jadi kayaknya udah lumayan komplit. Maka kita lanjut ke yang kedua. Saya kembalikan kepada Bung Sam. Baik, terima kasih Siwo. Kita coba menerima penelpon berikutnya Siwo ya. Silakan, Letodians di 0213983596. Kembali saya buka bagi Anda yang ingin sharing langsung dengan Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Assalamualaikum. Wassalam. Dan siapa ini? Dengan Agung di Bogor, Mas. Mas Agung di Bogor ya? Oke, silakan Iya, Mas. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Siwo mohon sharingnya. Ibu kan sering mengatakan bahwasanya apabila kita ingin memahami Al-Quran atau hadis, fungsikan ahlinya. Nah, kami ini sebagai orang awam sih, apalagi keluarga kami masih banyak yang mualaf. Itu bagaimana sih, cara efektif untuk memahami itu? Karena kemarin saya tanyakan pada Siwo, saya membaca di salah satu ayat di Al-Quran yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwasanya ada kalimat sesungguhnya akan tidak kemudian dan sebagainya itu sih, itu kalau saya pahami dengan pemahaman saya kan jadi hancur ya sih, begini. Tapi saya yakin tidak, Allah nggak akan berfirman atau memberikan perintah yang buruk, saya yakin tidak. Tapi bagaimana cara efektif untuk memahami itu sih, mohon sharingnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung di Bogor. Silakan Siwo. Mas Agung, memahami Al-Quran, apalagi Al-Quran ya, memahami ayat, itu kita harus menfungsikan ahlinya. Ahli yang memang diutus untuk itu, yaitu para nabi, para rasul, para imam. Aslinya, sang ahlinya itu disebut ahli wahyu, ahli firman, ahli ayat. Ideal. Tapi yang ideal itu kadang belum ketemu. Terus bagaimana? Ada standar di bawahnya. Ahli tafsir, bukan ahli ayat. Kalau ahli ayat itu kebenarannya sesuai dengan kebenaran ayat itu, atau sering disebut dengan kebenaran mutlak. Ada grade di bawahnya yang juga masuk disebut sebagai ahlinya, tapi ahli tafsir, bukan ahli ayat, tapi ahli tafsir. Bukan ahli Al-Quran, tapi ahli tafsir Al-Quran, ahli tafsir ayat. Kalau kita tidak bisa yang ideal, ada solusinya. Kalau kita ingin memahami ayat, kita harus menfungsikan ahli tafsir. Bagaimana kalau hadis? Sama. Yang ahli harus kita fungsikan. Yang tidak ahli jangan ikut-ikut masuk yang bukan tugasnya, bukan bidangnya, bukan spesialisasinya, bukan ahlinya. Karena pasti akan terjadi kontraproduktif dan kenegatifan. Bagaimana
cara yang efektif? Ya itu tadi, cara yang paling efektif. Kalau kita memahami ayat, kita masuk sendiri ke ayat, tidak melalui ahli ayat, tidak melalui ahli tafsir. Ya sudah, pasti terjebak-jebak meskipun kita merasa benar. Dan itu saya alami lama, dan saya punya bukti tentang itu banyak sekali. Bukti yang saya alami, jadi bukti yang ada pada proses hidup saya. Ya, karena bukti itu ada pada diri saya, sehingga bagi saya itu menjadi sangat jelas bahwa kalau saya memahami ayat, saya masuk sendiri, menafsiri sendiri, memahami sendiri, sudah sangat jelas bagi saya. Karena buktinya sangat banyak, dan bukti itu ada pada diri saya dalam proses hidup saya, bahwa memahami ayat sendiri pasti terjebak. Seandainya pun kebetulan benar, itu hanya kebetulan, tapi tetap caranya tidak tertib, caranya tidak urut, caranya tidak relevan, caranya tidak proporsional, tidak benar. Ya, bagaimana cara mempelajari ayat yang efektif? Fungsikan ahlinya tadi. Oh iya, tapi kan nggak bisa ketemu Rasul, nggak bisa ketemu imam. Ya, masih ada alternatif toh, ketemu ahli tafsir. Nggak bisa ketemu ahli tafsir. Mencari juga belum, usaha juga belum, sudah bilang nggak bisa. Tapi masih ada solusi. Kan bisa mencari karyanya, kitabnya yang ditulis oleh ahli tafsir. Ayo, mau bilang nggak bisa? Ada pertanyaan lagi. Lah, kan kitab tafsir itu banyak. Ada A, B, C, D. Ya, ada Al-Azhar, ada Al-Mizan, ada banyak lah. Terus bagaimana saya harus memilih? Sudah, pakai jalan yang lebar dulu. Yang penting, kalau saya mau memahami ayat, saya fungsikan ahlinya melalui kitab tafsirnya. Dah itu. Berarti jalur tracknya benar. Nanti akan terjadi proses. Kitab tafsir mana yang lebih saya utamakan? Nanti akan ada prosesnya. Kalau kita masuk ke situ aja belum, proses kedua tidak akan ada. Ya. Jadi yang penting kita masuk track dulu, kita masuk jalur, memahami ayat melalui ahli tafsir. Tidak ketemu orangnya, bisa ketemu kitabnya. Kitabnya banyak di perpustakaan, gratis. Kalau punya uang bisa beli di toko-toko buku. Kitab tafsir yang mana? Itu nanti masuk dulu. Nanti akan ada proses berikutnya. Akan ada kemampuan, akan ada bantuan, akan ada faktor X yang mengarahkan kita untuk menemukan kitab tafsir yang lebih sesuai dengan proses hidup masing-masing kita, yang lebih bermutu sesuai kapasitas kita masing-masing. Tapi langkah pertama harus diambil. Kalau kita langkah pertama ini belum mengambil, langkah kedua
tertutup. Kalau langkah kedua, kalau langkah pertama kita ambil, akan terbuka langkah kedua. Kalau langkah kedua kita ambil, akan terbuka langkah ketiga, dan seterusnya. Dan jangan lupa, itu antara lain perintah Tuhan. Orang siapapun yang melaksanakan perintah Tuhan pasti dapat bantuan lebih dibandingkan orang yang tidak melaksanakan perintah Tuhan. Ya, kalau anak diperintah orang tua, anak melaksanakan perintah, pasti orang tua itu membantu. Nah, semakin rajin anaknya, semakin bantuannya semakin besar. Semakin anak itu malas, semakin fasilitasnya berkurang. Semakin anak itu membantah, semakin fasilitasnya berkurang. Itu sebuah pendekatan pemahaman saja, dan Allah tidak seperti orang tua. Orang tua sangat terbatas, masih ada ego kedirian, sementara Allah maha sempurna. Itu hanya sebuah pendekatan saja. Itu tentang ayat. Bagaimana tentang hadis? Sama. Hadis yang benar itu juga masuk sebagai perangkat nakli. Jadi dalam posisi sebagai sumber hukum, posisinya sama, nilainya sama, sama-sama dalil nakli. Maka demikian juga saya punya bukti-bukti yang tidak mungkin saya pungkiri sendiri, bahwa sekian banyak saya terjebak dalam memahami hadis karena saya memahami sendiri, tidak menfungsikan ahli syarah. Ya, ahli syarah itu terkait dengan hadis. Kalau ahli tafsir terkait dengan ayat. Ya, bagaimana caranya agar efektif? Yang paling ideal ketemu ahli Quran. Kalau ahli Quran pasti ahli hadis. Tidak bisa ketemu yang ideal, ketemu ahli syarah atau ahli tafsir. Tidak ketemu orangnya, kita bisa melalui kitabnya. Kita bisa bilang, wah saya nggak bisa menemukan kitabnya. Pasti belum berikhtiar di jalur itu. Kalau berikhtiar di jalur itu pasti bisa, karena sarananya sudah sangat banyak. Tinggal mau atau tidak. Ya, itu kira-kira Mas siapa tadi? Mas Agung di Bogor. Itu ya Mas. Lanjut bro. Iya, baik. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Satu penonton mungkin Siwo ya. Oke, silakan 0213983590. Ya, silakan Light Audience. Di sesi ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan, sebelum nanti kita memasuki sesi kedua dan sesi SMS ya. Jadi silakan pergunakan kembali di 0213983590 bisa lakukan. Oke. Ya, katanya belum ada Siwo. Gimana? Apa kita mau jawab SMS? Oh, sudah masuk. Oh ya, belum juga. Belum aja ke? Oke. Kita coba jawab SMS. Oh, sudah ada. Kita jawab SMS atau gimana sih, Ada pengumuman. Apa tuh? Ada web baru. Oh gitu. Namanya survei pakai VEY ya. Survei bmkd.blogspot.com. Oke.
Oke, Siwo, nanti kita inikan lagi. Ini penelpon berikutnya sudah masuk karena waktu kita sesi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Sumiran di Kalideres. Mas Sumiran. Di Di Kalideres ya? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Dua kali ini bertanya sama Siwo ini. Ya, silakan Mas Sumiran. Singkat waktunya. Gini. Halo. Ya, silakan. Misalnya saya punya pemikiran gini, mungkin Siwo bisa tampil di suatu media yang lebih mudah diakses oleh banyak orang gitu, misalnya kayak media. Sayang sekali terus. Gimana Siwo? Saya kayaknya bisa menangkap maksud beliau. 8 menit silakan Siwo. Langsung saya tanggapi ya. Mas Sumiran di Kalideres, terima kasih atas apresiasinya. Beliau berharap agar Siwo tampil di media yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya apa? Televisi, ya, RCTI, SCTV, Metro TV, TV One, atau channel-channel multimedia yang lain. Ya, saya menjawabnya gini, Mas Sumiran. Lawang di radio ini saja, saya ini sudah beberapa kali mengajukan pengunduran diri. Loh, kok malah mau tampil di televisi toh? Gimana toh? Clearnya begini, acara seperti ini aslinya bukan tugas saya. Ya, kenapa saya masih ada di sini? Karena saya mengundurkan diri dan tidak disepakati untuk mundur. Dan saya tidak mungkin untuk membatalkan perjanjian yang pernah saya buat itu dengan pembatalan sepihak. Itu tidak mungkin, itu salah, itu keliru, itu tidak boleh. Jadi saya di sini itu sedang terjebak oleh masa lalu saya, tapi masih bisa dimanage menjadi keterjebakan